Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Melasari dengan NIM 48401121010103. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mikromeritik. Apa sih itu mikromeritik? Mikromeritik adalah ilmu dan teknologi tentang partikel-partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Pentingnya mengetahui ukuran partikel dalam bidang farmasi yaitu ukuran partikel sangat mempengaruhi sifat fisika, misalnya dari aspek termodinamika, sifat kimia, misalnya dari aspek kelarutan atau ionisasi, dan farmakologi dari suatu obat, misalnya efek kerja dari zat. Ukuran partikel mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, dan rektal. Secara teknologi, sekarang telah dikenal ukuran nanopartikel dan mikropartikel, sehingga mudah mengalami penghantaran ke side effect. Ukuran partikel mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi, dan suspensi. Pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul. Metode penentuan ukuran partikel. Yang pertama, pengayakan. Yang kedua, mikroskopik optik. Yang ketiga, sedimentasi. Dan yang keempat, culture counter. Yang pertama yaitu metode pengayakan. Metode pengayakan merupakan metode sederhana yang menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan atau mesh tertentu dan telah dikalibrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan antara lain waktu dan lama pengayakan, massa sampel, dan intensitas getaran. Keuntungan dari metode pengayakan yaitu sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Tidak membutuhkan keahlian tertentu, dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar, dan lebih mudah diamati. Kerugian dari metode pengayakan yaitu tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti seperti pada metode mikroskopik. Tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan. Adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data. Tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Yang kedua, ada metode mikroskopik optik. Metode ini biasanya untuk mengukur partikel yang berkisar dari 0,2 mikrometer sampai kira-kira 100 mikrometer. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan suspensi dan emulsi. Keuntungan metode mikroskopik yaitu adanya gumpalan dapat terdeteksi dan metode langsung. Kerugian metode mikroskopik yaitu diameter hanya 2 dimensi, jumlah partikel yang harus dihitung 300-500, makan waktu dan tenaga, variasi antar operator besar tetapi dapat diatasi dengan foto mikrograf dan proyeksi, dan scanner otomatis. Kemudian yang ketiga ada metode sedimentasi. Metode sedimentasi merupakan metode pengendapan. Adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Yang keempat, pengukuran volume partikel atau culture counter. Prinsip yaitu jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui suatu lubang kecil yang pada kedua sisinya ada elektroda, saat partikel melewati lubang akan memindahkan sejumlah elektrolit sesuai dengan volumenya. Maka akan terjadi suatu perubahan tahanan listrik. Kegunaan dari metode culture counter adalah menyelidiki diskusi, menyelidiki efek zat antibakteri terhadap pertumbuhan mikroorganisme.
Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.